Alhamdulillah hari ini kita bisa sholat Idul Adha, sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali ada KRL. Kalau biasanya kan berburu ini ya. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan ada nih. Coba dulu di masjid terdekat. Oh, ada. Ini ada, cuman ya Jakarta masih siang. Nggak usah bawa motor kan lo. Oke, kalau udah bawa ya, parkirin aja. Ada kan? Hah? Hah? Kenapa sih? Tadi dia di mana? Parkir. Oh, enggak, belakang. Oh, kita balik lagi guys. Karena terlalu dekat guys. Tadi mah pakai motor tuh mau nyari, takutnya nggak ada yang deket gitu. Ternyata nggak ada yang. Ya, udah. Aman, alhamdulillah. Jadi. Alhamdulillah hari ini kita bisa sholat Idul Adha, sholat Id. Di masjid terdekat. Kirain nggak bakalan ada, alhamdulillah ada. Ada ini di sini. Ya, bersyukur sekali tuh. Ada juga. Kalau malam memang nggak ada, siangnya, paginya ada.
bro dari sini tuh. Dulu mah banyak di sini nih, alhamdulillah nih laku si abang nih yang pernah saya review. Oke, sekarang kita tujuannya ke masjid, mau lihat pemotongan hewan kurban. Di sini ada sapinya ada 2. Oh, sapinya ada 2. Terus ada kambing banyak. Suasana di pemotongan hewan di Masjid At-Taqwa. Banyak yang mungkin banget sih. Ada banyak kambingnya. Kalau sapinya ada 2. Lagi persiapan. Persiapan dulu nih buat naruh dagingnya. Udah banyak yang lihat, udah banyak. Yang saya review itu udah tinggal beberapa biji doang, dari tadinya banyak, alhamdulillah. Nah, ini lokasi pemotongan hewan kurban di Masjid At-Taqwa, Bintaro Permai, Sanggerahan, Bintaro, Jakarta Selatan. Di sana tempatnya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khattim lana bismil Islam wa khattim lana bil iman wa khattim lana bil khairat wa ya khairan
الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bagian cerah ini, di bagian penuh dengan curahan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membawa diri kita dalam keimanan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekuat jiwa dan raga kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sekuat jiwa raga kita harus bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya akhir daripada cerita kehidupan kita adalah kematian, dan setiap insan dalam kehidupannya pasti ingin ditempatkan kematiannya dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang kita tanam sedari hidup, insyaallah mengantarkan kematian yang mulia, kematian yang husnul khatimah, sehingga Allah berikan kita gelar ketakwaan dan Allah masukkan kita ke dalam surganya yang mulia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Di hari raya Idul Adha ini kita akan membuka sebuah perjalanan seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membuka lembaran-lembarannya tentang bagaimana keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana keteguhan dirinya dalam menanamkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam mulai dari proses pencarian Tuhan, memperkuat akidah dan keyakinannya, tidak lepas dari berbagai macam ujian yang beliau harus hadapi. Begitu pula diri kita, ketika kita ingin mempertahankan kekuatan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mempertahankan iman dan takwa kita dalam sebuah keyakinan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka butuh perjuangan, dan sudah pasti di tengah-tengah perjuangan pasti Allah akan berikan ujian. Maka jadilah orang-orang yang kuat, jadilah orang-orang yang tangguh di dalam mempertahankan
mempertahankan keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi Ibrahim tidak akan sampai menjadi seorang khalilullah, tidak mungkin sampai menjadi seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam dirinya tidak ada keteguhan, tidak ada kepatuhan, tidak ada ketundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun Allah berikan kesuksesannya dalam membangun sebuah negeri yang dimana negeri itu yang dibahasakan oleh Al-Quran sebagai negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Pada hakikatnya tauhid ialah inti dari ajaran semua para nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun pada kenyataannya inti ajaran para nabi tersebut tidak dijadikan pandangan hidup, bahkan dilupakan dalam kehidupan manusia saat ini. Begitu banyak orang yang hari ini di tengah pandemi mereka lemah keimanannya, mereka lemah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di tengah pandemi saat ini sudah sepatutnya ini menjadi ujian bagi diri kita, menjadi ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah pandemi ini, apakah kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan dengan rasa takut itu menggiring dan membawa diri kita untuk taqarrub ila Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, atau justru di tengah pandemi kita makin lari dari Allah dan menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Ingatlah, sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan perlindungan kepada manusia, tidak ada yang mampu menolong manusia, dan sesungguhnya tidak ada dapat yang menahan bagi manusia ketika mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah, lalu kita memohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah dengan kekuatan iman dan takwa kita, dengan kekuatan tauhid kita, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang dekat dengannya. Lihat betapa hebatnya ketika Allah menolong Nabi Ibrahim di tengah-tengah ujian dalam mempertahankan akidahnya, di tengah-tengah ujian dalam mempertahankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, proses pencarian Tuhannya begitu banyak ujian dan rintangan. Namun di tengah-tengah ujian dan rintangan, beliau tetap mempertahankan akidah sehingga Allah jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang istimewa. Nabi Ibrahim diindikasikan dengan beragam macam predikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi Ibrahim sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya Allah berikan julukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Khalilullah. Pemberian predikat ini terekam pada ayat 125 surat An-Nisa, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, yaitu menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa menjadi kekasihnya Allah? Tidaklah mudah, karena harus menghadapi sebuah ujian, menghadapi sebuah cobaan. Namun hebatnya Nabi Ibrahim, di tengah ujian ia tidak pernah melunturkan imannya. Di tengah cobaan beliau tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seberat apapun ujian yang diterima Nabi Ibrahim, tetaplah Nabi Ibrahim yang selalu mempertahankan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ini, orang lebih takut dengan corona ketika Allah yang telah menciptakan corona. Harusnya sebagai orang-orang yang beriman,
jangan lihat ujiannya, tapi lihat siapa pengujinya. Dan jangan lihat coronanya, tapi siapa yang menciptakan coronanya. Bahkan jangan engkau lihat wabahnya, tapi engkau lihat kebesaran Allahnya yang telah menebarkan ini wabah. Barangkali ini diberikan oleh Allah sebagai ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah sedang menguji ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman ambil pelajaran dari diri Nabi Ibrahim yang begitu banyak ujian dalam kehidupannya, tapi tetap mempertahankan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita dengar ketika khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Apakah hari ini kita sudah benar-benar takwa kepada Allah? Bicara mati, kita ini makhluk hidup, sudah pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, sudah pasti setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ketika kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah vaksin, sudah swab, dan sudah melakukan PPKM yang saat ini kita laksanakan, namun pada akhirnya datang jua itu kematian, sesungguhnya bukanlah karena corona, bukan karena penyakit. Sesungguhnya orang mati itu bukan karena stroke, bukan karena darah tinggi, bukan karena serangan jantung, apalagi corona. Sesungguhnya kematian yang menimpa manusia itu karena Allah katakan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesungguhnya tiap-tiap manusia punya ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ajal itu sudah tiba, gak bisa lagi dimajui, gak bisa lagi dimundur. Apakah kita mau lari? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila 'alimil ghaibi wasyhadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bahkan kata Allah, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu yang jika mereka ingin lari dari kematian, sesungguhnya jika mereka ingin lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan datang menjemput dirinya, menjemput nyawanya, dan mengakhiri riwayat jalan-jalan kehidupannya. Lalu mereka dikembalikan kepada Allah dan mereka diberikan informasi tentang perbuatan amal-amalnya. Orang-orang soleh dalam kitab Risalatul Qusairiyah merindukan kematian dalam sehari-harinya. Rindu dengan kematian itu karena apa? Karena kematian bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, rahatul mukmin, kebahagiaan atau kesenangan. Kenapa bisa seperti itu? Karena satu, ia dengan kematian bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka merindukan kematian? Karena mereka berindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mengapa mereka rindu dengan kematian? Karena mereka ingin melihat ganjaran-ganjaran dari Allah dari atas apa yang mereka lakukan. Maka tanamkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan pernah takut selain ana akhafullah, saya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi Ibrahim sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia berjuluk sang Khalilullah. Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk terus memurnikan keimanan kepada Allah, termasuk dengan mengasah logika untuk meneguhkan pendirian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran tauhid ini bahkan sudah dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih muda belia. Sampai ada dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan umatnya. Qad qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog kepada umatnya, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa apa yang kau lakukan adalah sebuah kezaliman, sebuah kesesatan. Jika engkau sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau tergolong orang-orang yang sesat. Dialah Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka pun berkata, apakah engkau Ibrahim datang kepada kami membawa kebenaran? Minal
main-main. Qala, berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat bersaksi atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Inilah yang kita takutin. Di tengah rasa takut kita dengan sesuatu, akhirnya kita masuk dan terjebak dalam godaan syaitan. Akhirnya syaitan menggelincirkan keimanan kita, sehingga kematian kita justru kita tutup dengan kemusyrikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, mari pertahankan iman dan takwa kita. Teruslah memurnikan Allah Subhanahu wa taala agar Allah hidupkan kita dalam iman dan takwa kepada Allah, sehingga di akhir hayat Allah tutup diri kita menjadi orang-orang yang beriman bertakwa, yang kematiannya husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hikmah yang kedua adalah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok seorang nabi yang senantiasa menjadi seorang ayah. Pelajaran yang kedua sebagai seorang ayah, menjadi seorang pemimpin. Nabi Ibrahim sangat-sangat menghargai anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Inilah pandangan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin. Dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika diperintahkan Allah untuk disembelih, menggambarkan itu semua. Meski Nabi Ibrahim jelas diperintah oleh Allah, namun tidak serta-merta menyembelih Nabi Ismail dengan arogan, dengan frontal, dengan segala cara dilakukan karena merasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang terjadi saat ini, ketika seorang pemimpin telah memerintah bawahannya, merasa bawahannya telah mendapat perintah dari atasan, mereka berlaku arogan, mereka berlaku frontal, padahal mereka sendiri adalah manusia biasa. Lihatlah gambaran Nabi Ibrahim yang begitu bijak ketika menjadi seorang pemimpin. Beliau tidak arogan sekalipun beliau orang tua, beliau tidak frontal sekalipun beliau orang tua, bahkan beliau tidak semenah-menah meskipun telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah negara yang demokratis, dan inilah ajaran Nabi Ibrahim yang sangat-sangat demokratis dalam membijaki, dalam menuntun, dalam membimbing tauhid kepada anaknya. Nabi Ibrahim menganggap Nabi Ismail sebagai orang dewasa yang telah siap memilih, sebagaimana diceritakan pada surat As-Saffat ayat 102. Allah katakan, Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'afka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Inilah Allah berfirman dalam Al-Quran, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih dirimu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Betapa indahnya ketika kita memiliki seorang pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang berakhlakul karimah, tidak arogan, tidak frontal dalam memutuskan setiap perkara, selalu mengajak dalam bermusyawarah, memutuskan semua perkara dalam permusyawaratan. Insyaallah siapapun yang jadi pemimpin, barangkali kita ini adalah seorang pemimpin, jadilah pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana. Tentukanlah kita untuk memimpin, tentukanlah arahan pimpinan kita dalam menuntun anak-anak kita. Lihatlah Nabi Ibrahim tidak pernah arogan di dalam sebuah pemimpin, dan tidak pernah arogan dalam memutuskan sebuah perkara, selalu jalan dengan bermusyawarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
walillahil hamd. Yang terakhir, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim memasrahkan dirinya dalam sebuah pengorbanan setelah beliau meyakini keimanannya, setelah beliau memurnikan ketauhidannya, setelah beliau menuntun, membimbing dan mengarahkan anaknya untuk menanamkan iman dan takwa kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, jika memang engkau telah siap untuk disembelih, maka kita persiapkan hari untuk menyembelih dirimu. Tujuannya hanya satu, Allah hanya ingin menguji keimanan Nabi Ibrahim. Allah hanya ingin menguji ketauhidan Nabi Ibrahim. Dan bahkan Allah ingin menguji kasih sayang Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada dunianya, lebih cinta kepada hartanya, lebih cinta kepada anaknya? Bahkan apakah Nabi Ibrahim mencintai semua itu melebihi diriku? Tapi ternyata tidak. Beda dengan kita. Banyak orang yang lebih mencintai dunianya, banyak orang yang lebih mencintai hartanya, bahkan rela mati demi harta, rela mati demi anak. Tapi lupa, mereka tidak siap mati dengan iman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa menuntun imannya, mereka lupa menuntun tauhidnya. Mari kita belajar bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim bersama istrinya, bersama anaknya, semuanya ditutup akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari sinilah digambarkan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang amat sangat banyak. Jadilah orang-orang yang bersyukur di tengah nikmat yang banyak. Bagaimana cara bersyukurnya? Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah dari harta yang kau miliki. Berkurbanlah dari apa yang kita miliki dengan ikhlas terus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kelak akan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus. Inilah gambaran bahwa ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, sebagai manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, wajib menjalankan sholat yang telah ditetapkan oleh Allah. Setelah dia sholat, kurbankanlah sebagian hartamu sebagai bentuk wujud syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Maka kesimpulannya dari khutbah yang singkat ini, yang pertama, sebagai hamba Allah, kita harus terus belajar untuk selalu memurnikan dan meneguhkan iman sampai akhir hayat kita. Yang kedua, kita juga belajar keikhlasan dalam mengorbankan sesuatu yang kita cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai orang tua, kita belajar untuk menghargai anak dan mendengar pendapat anak. Tidak hanya dalam perkara-perkara dunia, tapi juga perkara akhirat yang lebih menentukan. Sebagai pendahulu, kita belajar untuk peduli dengan keturunan kita, tidak hanya dari sisi iman, tetapi juga sisi kesejahteraan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah hidupkan kita dalam iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله على من سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وعلم معهم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ya Rabbi, jadikanlah kami orang-orang yang hidup dalam iman dan takwa kepada-Mu. Hidupkanlah kami dalam kemuliaan ya Allah. Matikanlah kami nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbi, tetapkan iman dan takwa dalam hidup kami agar Engkau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. والحمد لله رب العالمين. الله